Soal berikutnya nomor 5, radiator ruangan ya. Sebuah ruangan dirancang untuk memiliki suhu 21 derajat Celcius yang pada saat suhu luarnya hanya 0 derajat Celcius. Jadi ini ruangan akan diberi pemanas ya. Nah, hitunglah kaitan antara usaha untuk memanaskan ruangan jika kita memanaskan dengan dua cara. Yang pertama, caranya digunakan dengan listrik yang dianggap memiliki 100% efisiensi. Yang kedua, jika dipanaskan menggunakan pompa panas yang bekerja pada suhu T1 dan T2. Nah, jika pompa panas itu tidak efisien 100%, pompa panas ini kehilangan sebagian epsilon dari tenaga yang disuplai ke dalam sistem ya, ke dalam sistem cara kerja tadi. Nah, ini soalnya. Baik, kita bahas. Baik, diagramnya secara umum ya untuk kedua kasus itu yaitu ini ruangannya, kita anggap ini ruangannya yang memiliki suhu ruangan, kita sebut suhu ruangan karena ini lebih tinggi daripada suhu luarnya, suhu luar ya. Suhu ruangannya kita anggap ini adalah T2, ini tinggi, ini T1 ya. Kemudian secara umum akan ada aliran kalor dari ruangan menuju luar ya, akan ada aliran ini dari sini ke sini. Saya gambarkan demikian, dari sini akan ada kalor mengalir ke sana ya. Keluar ini kita sebut sebagai Q3 ya, Q3. Lalu kemudian kalau ada pemanas apapun modelnya, mau heat pump atau yang tadi listrik 100%, maka untuk bisa memindahkan kalor dari suhu luar ke sana, mengekstraksi kalor ya, akan keluar dari sini, kita sebut keluar T1, maka diperlukan usaha W ya untuk proses ini bisa berlangsung, dan akhirnya kemudian akan masuklah kalor setotal Q2 ya, Q2 masuk ke sana. Nah, nanti ini tergantung apakah dia listrik ya, apakah dia listrik yang 100% efisiensi atau tadi mesin panas yang dia itu heat pumpnya hanya bisa memberikan memberikan sejumlah, tadi ada yang hilang ya, atau W yang ini maksudnya adalah dia sama dengan W yang dikeluarkan oleh heat pump kalikan 1 min epsilon ya, gitu ya. Karena ada sebagian epsilon yang hilang. Jadi ini diagramnya. Nah, kemudian kita lihat bagian yang ini ya, yang Q3 ini bagaimana? Q3 ini tentu aliran kalor dari suhu ruangan menuju luar. Nah, kalau kita bayangkan kalau suhu ruangannya ini semakin tinggi, suhu luarnya juga semakin rendah, artinya perbedaan suhunya semakin besar, tentunya aliran kalor dari atas ke bawah ini juga semakin besar pula ya. Tapi kalau suhunya berdekatan, beda suhunya kecil, aliran kalornya akan kecil juga. Jadi kita bisa buat persamaan Q3 itu akan sebanding dengan perbedaan suhu. Jadi dia akan sebanding dengan T2 min T1. Lalu kesebandingan itu kita berikan tetapan kesebandingan gamma ya. Yang ini gamma ini disebut sebagai koefisien emisi panas, koefisien emisi kalor ya. Ini adalah koefisien emisi dari kalor ya, kalau ada perbedaan suhu. Nah, ini diagramnya secara umum. Nah, sekarang kita lihat di bagian dalam ini. Sebelum kita meninjau yang keluar, kita lihat bagian setelah bagian luar sudah kita berikan Q3, kita lihat bagian yang dalam ini ya. Bagian dalam ini berarti ada persamaan yang bisa kita tuliskan, yaitu W
ditambah Q1 itu akan sama dengan Q2 ya. Nah, kalau kita tulis W ditambah Q1 sama dengan Q2 ya. Lalu kita akan menghitung, karena kita ini punya data ini ya, kemudian kita cari data yang lain. Misalnya kemudian kita anggap, karena tidak disebutkan juga dalam soal, kita anggap proses yang terjadi adalah proses reversible ya, kita anggap. Ini adalah asumsi. Nah, pada proses reversible maka secara keseluruhan sistem itu entropinya 0 ya, entropinya 0. Ini entropinya 0 sehingga kita bisa dapatkan Q1 per T1. Ini entropi di sistem dari proses Q1 ditarik kemudian ditambah dengan Q2 per T2, ini sama dengan 0. Jadi kita punya kaitan adalah Q1 sama dengan tentunya kalau tadi kita pakai notasi ini ya, Q2 ini dianggap positif, berarti yang tanda ini tandanya negatif ya. Tanda ini tandanya negatif. Tandanya negatif. Jadi kita dapatkan Q1 adalah Q2 T1 per T2 ya, ini Q2. Nah, kalau kita pakai persamaan ini disebut sebagai persamaan 1 ya, persamaan 1, maka kita dapatkan dari situ adalah Q2-nya, Q1-nya kita gantikan dengan Q2, jadi kita punya W plus Q2 T1 per T2 sama dengan Q2. Jadi kita dapatkan usahanya adalah pindah ke kanan, jadi Q2 1 min T1 per T2 ya, ini usahanya. Usaha yang diperlukan pada proses ini. Oke. Kita analisa sebentar dari persamaan ini. Jadi usahanya kita lihat kalau T1 sama dengan T2, artinya suhu luar ruangan sama dengan suhu di dalam ruangan, nilai ini 1 min 1 0. Jadi usahanya 0. Tidak perlu usaha untuk mempertahankan suhu itu. Tentunya ini sesuai dengan fisis ya, sesuai dengan notasi fisik kita, intuisi fisis kita maksudnya. Baik. Kemudian sekarang untuk mempertahankan keadaan ya, untuk mempertahankan suhu, berarti ada jumlah Q2 yang disuplai ke dalam ruangan itu nanti harus sama dengan Q3 yang keluar ya, sama dengan Q3 yang keluar. Jadi maka kita dapatkan Q2 harus sama dengan Q3 yang keluar agar terjadi keseimbangan suhu. Jadi ini sudah equilibrium. Nah, sehingga usahanya adalah W adalah Q3 tinggal diganti 1 min T1 per T2. Ini usahanya. Nah, Q3 tadi adalah gamma kalikan perbedaan suhu T2 min T1 kalikan 1 min T1 per T2. Baik, sekarang kita tinjau sistem menggunakan pompa panas terlebih dahulu ya. Menggunakan pompa panas, saya tuliskan di sini. Pompa
panas. Seperti yang sudah disebutkan tadi, W yang disuplai dari pompa panas itu adalah W yang dihasilkan oleh heat pump, oleh pompa panas, kalikan 1 min epsilon, karena ada sebagian epsilon yang hilang, sehingga kita dapatkan besarnya adalah kemudian dia sama dengan yang tadi sudah dituliskan sebelumnya ya, gamma T2 min T1 kalikan 1 min T1 per T2. Nah, jadi kita punya W yang disuplai oleh heat pump adalah 1 per ini. Jadi W heat pump yang disuplai oleh heat pump adalah gamma T2 min T1 per 1 min epsilon kalikan 1 min T1 per T2. Nah, kalau pada kasus listrik yang 100% efisiensi, tentunya persamaannya berbunyi ini sama dengan W elektrik sama dengan itu ya. Sekarang kita cari kaitannya antara W elektrik yang dia sama dengan langsung segini semua, yaitu gamma T2 min T1 1 min T1 per T2 ya. Apa kaitan coba kalau kita bagi ya? Kalau kita bagikan WHP per W elektrik, kita bagi ini dua tetap ini kita bagi gitu ya. Kita dapatkan gamanya hilang ya, gamanya kita hapus sini. WHP per W oleh elektrik itu adalah bagian ini hilang, T1 nya hilang, jadi tinggal 1 per 1 min epsilon mohon maaf, ada yang salah. Maaf ya, ada yang salah. Untuk yang listrik itu tidak ada faktor ini, tidak ada faktor yang ini ya, tidak ada. Nah, kita hapus. Untuk yang listrik dia hanya perlu menyuplai yang sebesar Q3 ya, sebesar dengan Q3 tadi, Q3 yang keluar. Nah, maka dia Q3 gitu. Ini tidak perlu ada itu. Nah, maka kalau kita bagi ini, kita dapatkan kaitan dalam bentuk rasio ya, rasio yang kalor yang usaha oleh heat pump dengan usaha oleh mesin listrik, radiator listrik yang 100% efisiensi itu adalah 1 min 1 per epsilon kalikan 1 min T1 per T2. Ya, ini kaitannya kita lihat ya. Kita lihat makna dari persamaan ini ya. Persamaan ini menunjukkan, misalnya saja kita ambil bagian suku atas ini dibagi suku bawah itu agar menghasilkan usaha oleh heat pump lebih besar daripada oleh usaha listrik, maka kita mengharuskan bagian yang atas lebih besar daripada yang bawah. Nah, sementara itu bermakna mengharuskan T1 per T2 itu agar nilai ini itu lebih ini. Jadi agar perbandingannya WHP per W elektrik itu lebih dari 1, maka bagian ini harus lebih besar daripada ini. Tapi kita tahu ini kecil ya, ini kecil, bagian ini kecil, maka agar bagian atas itu lebih besar daripada bagian yang bawah ini misalnya katakan ini 0,3 ya, maka ini kita dapatkan 0,97. Maka yang di atas itu harus bagian ini harus di bawah 0,3, katakan 0,2 dan seterusnya. Artinya T1 itu harus mendekati T2 ya, harus semakin mirip gitu. Nah,
Kalau akan tetapi kalau ini T1 min T2 semakin kecil, hasilnya adalah Q3 juga kecil ya. Namun Q3 kecil juga, mendekati 0 juga ya. Q3 0 kecil juga ya. Jadi kita hanya bisa tahu di sekitaran daerah kecil. Maka ini tidak begitu, kaitan ini tidak begitu bermanfaat. Kita coba kaitan yang lain, relasi yang lain, yaitu relasi misalnya W elektrik kalau dikurangkan bagaimana? Kurangi W HP. Kalau dikurangkan, maka kita dapatkan kurangkan ya. Ini kurang atas. Jadi suku yang ini sama, maka jadi ada gamma T2 min T1 ini sama. Kemudian ada 1 min ya, 1 per epsilon kalikan 1 min T1 per T2. Nah ini kita lihat kalau dari sini ya, apakah lebih cocok untuk melihat hasil. Kalau kita ambil contoh ya, ambil kasus khusus. Gamma sama dengan 0. Nah, ini gamma ini sama dengan 0. Artinya tidak ada kalor yang keluar dari ruangan. Itu adiabatik ya. Adiabatik room. Kalau pada kasus yang ini gamma sama dengan 0, maka W elektrik min WHP 0. Jadi tidak ada perbedaan kita menggunakan listrik ataupun menggunakan pompa panas, hasilnya selisihnya 0. Maka sama efisiennya untuk kedua kasus itu ya. Maka sama efisien. Nah, sekarang kita hitung berdasarkan data di atas ya, yaitu suhu ruangan T2 nya itu T1 atau T2, maaf saya lupa ya, atas T2 ya, suhu ruangan T2, suhu luar T1. Suhu ruangan itu 27 derajat Celcius, T1 nya 0 derajat Celcius. Maka kita dapatkan, nanti kita bisa hitung ya, 1 min 2, tentunya dalam Kelvin ya, ini ya, ini sekitar 1 min seper T1 per T2 ini akan mendekati 0,07 ya, tinggal dihitung ya. Nah, kalau kita anggap kita ambil angka lain ya untuk melihat apakah persamaan ini. Misalnya kita anggap kasus yang sangat ekstrim. Misalnya kasus epsilonnya itu besar sekali, epsilonnya hilangnya itu adalah 0,93 ya, 0,93. Nah, pada kasus ini ternyata disimpulkan nanti bisa dihitung ya, WHP sama dengan W elektrik. Ini ya, kalau kita ambil angka itu, kapan nilainya ini sama ya, kita ambil angka ini ya, masukkan ini nilainya adalah 0,07 ya, 0,07 ini. Kemudian katakanlah kita ingin mencari kapan keadaan W elektrik sama dengan WHP, kapan sama-sama efisien. Kita nolkan suku ini, maka bagian ini kita pindah ke sana juga 0, sisanya tinggal 1 min seper min epsilon ya. Jadi mungkin bukan anggap ya, ini adalah nilai ketika WHP sama dengan W elektrik. Nah, jadi ini sama dengan 0, 1 min seper epsilon, 1 seper epsilon kalikan 0,07 sama dengan 0. Kapan ini 0? Nanti ketemunya epsilonnya adalah 0,93. Itu ini adalah kehilangan kalor yang sangat besar pada pompa panas. Nah, ketika hilang kalor sebesar ini, baru W elektrik sama dengan WHP, sama-sama efisien. Maka kalau epsilon kan biasanya kehilangan kalor tidak mungkin sebesar ini. Nah,
Kalau ini lebih daripada 0,93, maka jika ini lebih daripada 0,93 ya, maka kita lihat nilai ini ya, nilai ini itu menunjukkan bahwasanya WHP yang lebih efisien daripada W elektrik gitu. Ya, gitu ya. Jadi ini persamaan yang menunjukkan efisiensi dari pompa panas itu nanti lebih baik daripada pompa daripada yang listrik. Mohon maaf saya ralat ya perhitungannya. Jadi kita buat, ini kan tadi sudah ketemu kalau sama-sama efisien itu di angka 0,93 efisiensinya. Nah, epsilonnya. Nah, sekarang kita andaikan, kita coba pakai angka yang lain, yaitu kalau jika epsilonnya itu misalnya katakanlah 0,3 gitu ya. Nah, kita hitung 1 min 0,3 itu 0,97 kalikan 0,07 sama dengan berapa ini? 0,07 kalikan dibagi ini adalah ini sekitar ya katakan angkanya 0,9 ya. 1 dikurangi 0,9 itu berarti kisarannya 0,1 kisarannya. Apa makna 0,1? 0,1 artinya adalah W elektrik lebih besar daripada WHP gitu. W elektrik lebih besar daripada WHP. Jadi yang lebih efisien adalah W elektrik ketimbang W heat pump. Ya, W heat pump. Itu pembahasan kita. Jadi semoga bermanfaat. Terima kasih.